Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya menjadi perkara yang sangat penting, menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam agama ini adalah perkara ilmu yang dipelajari, ilmu syar'i yang diambil bersumber dari mana dan dari siapa ilmu tersebut. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bertafaqquh dalam agamanya. Firman Allah dalam At-Taubah 122, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ." Kalau saja ada sekelompok dari mereka untuk bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, untuk mengingatkan kaumnya jika kembali kepada mereka agar kaumnya takut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, makna ayat anjuran untuk mereka belajar ilmu syar'i, menyampaikan itu kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya. Maka ini tentang keutamaan ilmu, menjadi perkara yang sangat penting. Karena yang mempelajari ilmu, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, memberi inzar, berdakwah, dan mengingatkan mereka sebagai bentuk nasihat kepada mereka. Dan itu salah satu barokahnya ilmu dari seorang alim dan pahala baginya. Allah pula memerintahkan untuk hambanya bertanya hanya kepada orang-orang yang berilmu jika mereka tidak mengetahui. Firman Allah dalam An-Nahl 43, juga di Anbiya ayat ke-7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak tahu. Kata As-Sa'di rahimahullah, ayat ini umum pada segala perkara urusan agama, usul maupun furu', perkara pokok ataupun perkara-perkara cabang dari agama ini. Jika seseorang tidak tahu ilmu, bertanyalah dia kepada yang berilmu. Perintah dan anjuran di dalam ayat, kata Imam As-Sa'di, ada pengkhususan
pengkhususan tempat bertanya ahlul dzikir, orang-orang yang berilmu, artinya yang ma'ruf, dikenal, diketahui sebagai ahlul ilm, ahlul dzikir, tempat mereka rujuk kepadanya, kembali dan meminta fatwa kepadanya. Berarti mafhum yang difahami dari ayat agar mereka tidak bertanya kepada orang yang ma'ruf, dikenal dengan kejahilan, tidak tahu ilmu. Ayat melarang untuk bertanya dan kembali kepada mereka, karena hanya ahlu dzikir, tidak semua orang, hanya ahlu dzikir yang Allah perintahkan untuk dijadikan tempat kembali bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain, inna ahadakum lan yazala bi khair mattaqallah. Kalian itu masih bi khair, masih baik umat ini selama masih bertakwa kepada Allah. Wa idza syakka fi nafsihi syai' sa'ala rajulan 'aliman fasyafahu min wa ausyaka alla tajidu. Kalau kalian ragu tentang hukum sesuatu, bertanya kepada seorang alim, dan itu akan menyembuhkan dia dari kejahilannya. Jawaban seorang yang berilmu, yang ma'ruf. Tetapi kata Ibn Mas'ud, hampir kalian tidak akan mendapatinya. Artinya sulit, dan sedikit orang alim yang dengan ilmu membimbing dan menjawab umatnya kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak khutbah, yang banyak orang yang hanya pandai berbicara tanpa ada ilmu padanya, sehingga perkaranya di zaman belakangan, kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, seperti layaknya penderita penyakit kronis, pasiennya banyak, menumpuk, ditambah lagi dokternya sedikit, sulit didapati dokter yang ahli, yang spesialis dan pengalaman. Sehingga berlapis. Satu, penyakit itu penyakit berbahaya, mematikan. Itu sendiri sudah musibah. Ditambah lagi penderitanya bukan satu dua, tapi banyak di umat ini. Sehingga harus antri, harus berjubel-jubel. Itu sendiri juga musibah. Ditambah lagi lapis yang ketiga, tempat rujukan untuk berobat, dokter yang ahli sedikit. Sehingga musibah semakin lebih berat. Dan begitulah kondisi umat, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang jahil terlalu banyak, dan kejahilan
penyakit yang sangat berbahaya, membinasakan mereka dunia dan akhiratnya, musibah. Jumlahnya begitu banyak di umat. Tabibnya yang menyembuhkan dari kejahilan itu alim Rabbani, sedikit di umat. Yang jelas hanya mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan untuk dijadikan tempat kembali dan tempat bertanya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, dari kenikmatan dan minnah kebaikan yang Allah berikan pada umat ini, Allah sebutkan kepada mereka bahwa kebenaran dan ilmu datang dari orang yang mereka tahu dan mereka kenal. Firman Allah tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri. Al-ayah, sifat-sifat Rasul yang lainnya. Azizun alaihi ma'anittum. Asyahid dalam min anfusikum ini disebut demikian, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, karena yang membawa risalah wahyu Allah yang menyampaikan adalah orang dari kalian sendiri, dan itu minnah, jasa dan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada orang-orang Arab secara khusus di masa itu. Artinya kalian tahu siapa beliau, bahkan dari kecil kalian tahu siapa beliau, akhlaknya, kejujurannya. Belum pernah kalian ketahui dusta. Kalian tahu betul kebaikannya. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Tidak datang kenabian atau kerasulan itu dari orang yang tidak mereka kenal. Dari orang yang tidak mereka tahu menahu siapa orang ini, backgroundnya bagaimana. Lah. Tetapi Allah jadikan dari diri kalian sendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menolaknya. Kalian tahu siapa beliau dari kalian. Dan hukum-hukum syariat, kata Ibnul Jauzi, juga Allah kembalikan kepada pengetahuan. Pengetahuan artinya ketika kalian tahu siapa orang ini yang kalian bermuamalah dengannya dan bisa melaksanakan perintah syariat, itu juga kepada orang yang kalian tahu, kalian mengerti. Seperti tentang harta anak yatim, Allah sebutkan fa'in anastum minhum rushda. Anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kalian mu'anasah, anastum rushda itu kepandaian. Artinya kalian tahu si anak ini sudah balik, sudah pinter,
bisa membelanjakan harta dengan baik, tidak gampang ditipu, tidak boros dan seterusnya, ngerti untuk baik mengatur hartanya, mengembangkannya, kembalikan, pasrahkan harta itu kepada mereka. Kapan? Ketika kalian tahu hukum ini amanat besar, harta. Boleh dikembalikan kepadanya, warisan orang tuanya, diberikan kepada si anak yatim ini. Dan itu urusan besar, mungkin ratusan juta nilainya, mungkin miliaran. Besar amanat. Kapan itu? Anastum minhum rusyda. Ketika kalian mendapati rusyd pada mereka. Kalian tahu, dan itu dari pengalaman keseharian. Fulan ini, pandai dia, nggak gampang ditipu orang, bagus dalam pembelanjaan harta, hemat dan seterusnya. Kalian tahu betul seluk-beluk anak ini kesehariannya bagaimana, baru bisa kamu percayakan harta titipan Allah itu kepadanya. Itu harta. Boleh dikembalikan, dipasrahkan kepadanya ketika diketahui anak ini, diketahui siapa dia, diketahui kepandaiannya dalam mengelola harta. Harta Allah tentukan demikian. Kif dengan agamanya tentu jauh lebih penting untuk orang itu tidak mengamanatkan sembarangan agamanya. Diamanatkan ke siapa agama ini? Ia berikan kepada siapa? Sehingga darinya dia menimba ilmu. Darinya dia membentuk agamanya. Seperti apa? Makanya kata Imam Bahz Ibnul Hakim rahimahullah, dinullah ahaqqu an yutlaba lahul udul. Agama Allah itu jauh lebih pantas, lebih berhak untuk dicari saksi-saksi yang adil, yang thiqah, yang terpercaya. Artinya kalau dalam urusan dunia saja, orang mencari thiqah, kan orang terpercaya, agar hartanya tidak tersia-siakan. Seperti harta anak yatim tadi, nggak sembarangan tiba-tiba dikasih, dilihat. Demikian pula dalam urusan tanah, rumah, sewa menyewa, kontrak, hutang piutang dan yang lain-lainnya. Agar harta itu tidak dibawa lari orang, tidak ditipu, dicari saksi yang terpercaya. Fulan sebagai saksinya. Fulan, bahwa Fulan meminjam harta senilai 100 juta, 1 miliar, menyewa tanah, rumah, ada saksinya. Dan gak sembarangan saksi itu dicomot. Betul-betul orang yang terpercaya. Jika di kemudian hari ada perselisihan, ada pengingkaran, ini itu, selamat harta ini terjaga. Itu urusan dunia. Kata Bahz Ibn Hakim, agama Allah jauh lebih berhak untuk dicari saksi yang terpercaya. Artinya kita mencari saksi untuk membenarkan agama kita. Dalam hal ini dia yang menyampaikan ilmu, dia yang mengajarkan agama kepada kita, saksi kita di hadapan Allah. Nggak boleh sembarangan agar agama ini tidak
menjadi korban karenanya. Agar agama ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian menjadi kewajiban setiap muslim untuk peduli dan perhatian kepada orang yang mengajarinya agamanya. Kata Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, diriwayatkan oleh Khatib dalam Al-Faqih wal Mutafaqqih, innal alim hujjatuka bainaka wa bainallahi ta'ala fandur man taj'alu hujjataka baina yadayillah jalla wa azz. Seorang alim itu hujjah antara kamu dengan Allah, yang akan membela kamu atau sebaliknya akan menyengsarakan kamu nanti di yaumul akhir, nanti di akhirat. Hujjah kamu antara kamu dengan Allah, karena kamu akan mempertanggungjawabkan agama kamu di akhirat kelak. Akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dari mana kamu berpaham-pahaman seperti ini? Pemikiran siapa ini, pemahaman siapa, amalan seperti apa, akhlak, dari mana kamu ambil, dari mana kamu pelajari, hujjah kamu. Maka kata Yazid bin Harun, waspadalah, perhatikan siapa yang akan kau jadikan hujjah di hadapan Allah kelak. Urusan dunia saja orang gak akan sembrono, gak akan gegabah di hadapan hakim manusia. Urusan paling cerai, urusan paling rumah, ruko, tanah, atau yang semisalnya, dia sewa pengacara. Pengacara yang diketahui handal, pengalaman, ini, itu, dan seterusnya. Untuk apa? Bisa membela haknya. Kalau dalam konteks pengadilan, memenangkan dia agar hartanya nggak hilang, agar kasusnya menjadi baik baginya. Yang membela dia di depan hakim ini, pengacara dia. Dia cari yang nggak sembarangan. Itu baru di dunia. Kata Imam Yazid bin Harun, seorang alim itu hujjah kamu di hadapan Allah nanti. Karena seperti apa agama kamu, bagaimana pemahaman, iman, keyakinan kamu, pengamalan kamu, akan diminta pertanggungjawaban. Dan seorang alim inilah yang kamu jadikan hujjah dari fulan, orang yang terpercaya, sehingga akan membela kamu, menyelamatkan kamu dari murka Allah, dari neraka.
Makanya kata Imam Yazid, berhati-hatilah. Pilih dari siapa atau siapa yang kamu jadikan hujjah kamu di hadapan Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya perkara ini, sehingga tidak cukup bagi seorang muslim berpangku atau percaya hanya kepada kitab-kitab tulisan saja. Atau kalau sekarang ya nih, suara kajian dari CD kah, atau kamu mendownload dari internet. Nah, sementara kamu nggak tahu siapa dia dan dari mana, bagaimana backgroundnya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, laisal madar alal kutub, al madaru alal ulama. Intisarinya bukan terletak pada kitab. Saya baca kitab ini. Nah, bukan. Tetapi yang menjadi poros dan intisari justru adalah seorang alim. Ulamanya siapa? Bukan apa yang ditulis, bukan apa yang disampaikan, tetapi siapa yang menulis, siapa yang menyampaikan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, humul qudwah wa hum warathatul anbiya. Merekalah sebagai qudwah, sebagai suri toladan. Mereka pewaris para nabi. Wa bidunil ulama la yabqa ilm. Sehingga tanpa ulama tidak akan ada tersisa ilmu. Wujudul kutub bidunil ulama la yanfa'. Kata beliau, adanya kitab tanpa ulama tidak bermanfaat, nggak ada gunanya. Sehingga yang menjadi poros, yang menjadi intisari segalanya adalah orangnya. Si alim, siapa dia? Tahukah kamu? Yang kamu jadikan hujjah antara kamu dengan Allah. Imma dia akan menyelamatkan kamu karena tepat kamu memilihnya, orang yang akan menyelamatkan agama kamu, atau justru orang ini yang akan menyengsarakan kamu karena dia semakin menjauhkan kamu dari siratal mustaqim. Darinya kamu ambil ilmu, darinya kamu ambil agamamu, semakin jauh kamu dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan menjadi semakin sulit, semakin berat ketika umat ini jika mereka sadari
bahwa kebutuhan mereka terhadap ilmu, terhadap alim jauh lebih besar dibanding kebutuhan mereka untuk makan dan minumnya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, diriwayatkan oleh Harawi dan yang lain, ar-rajulu ilal ilm ahwaju minhu ilal khubzi wal lahm. Orang itu lebih butuh kepada ilmu dibanding kebutuhannya kepada roti dan daging, makanan. Padahal itu pun sudah kebutuhan primer, sembako. Tapi kepada ilmu jauh lebih penting. Seperti itu pula disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad, karena kalau makan minum paling-paling kamu butuhkan sehari 2 kali, 3 kali. Tapi ilmu kamu butuhkan di setiap saatmu. Bahkan ketika kamu berdiri, duduk, tidur, bangun, keluar, masuk. Bahkan perkara makan minum itu sendiri butuh ilmu. Mana yang boleh kamu makan, halal, haram, syubhat, bagaimana cara kamu makan dan seterusnya. Ilmu diperlukan oleh umat ini. Jika mereka sadari perkara ini, tentunya akan lebih membuat mereka waspada, lebih membuat mereka berhati-hati. Makanan saja mereka selektif. Takut kalau-kalau beracun, takut kalau-kalau paling tidaknya nggak bergizi, atau kalau sekarang misalnya orang lebih waspada, waduh ini nanti bisa menaikkan asam urat saya, wah ini makanan ini kolesterolnya tinggi, nggak mau dia, ini bisa menambah diabetes saya, ini hati-hati sekali dia. Padahal kebutuhannya untuk makan minum paling 2 kali, 3 kali sehari. Seperti kata Imam Ahmad. Sudah seselektif itu. Sudah sewaspada itu manusia. Dengan agamanya. Dengan ilmu yang dia pelajari. Dan itu lebih besar kebutuhannya daripada makan minumnya. Sadarkah dan seselektif itukah manusia? Siapa fulan ini? Kemana dia menggiring saya? Seperti apa pemahamannya? Bagaimana akidah dan imannya? Seperti apa manhajnya? Dan itu yang akan menentukan hidayah dan kehidupan serta cahaya bagi mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, tidak ada kehidupan bagi manusia, tidak ada hidayah bagi mereka kecuali dengan thalabul ilm. Dengan ilmu syar'i itulah mereka akan dapati hidayah. Mereka akan mendapatkan haya.
kehidupan yang hakiki. Dengan thalabul ilm dan keberadaan para ulama, seorang alim beserta mengamalkan ilmu itu, itulah kehidupan yang hakiki, itulah cahaya, itulah hidayah yang wajib bagi umat ini untuk mengerahkan segala daya, upaya, dan perhatiannya untuknya. Karena di situ mereka akan hidup. Di situ hidayah dan nur, cahaya bagi mereka. Perkara lain yang keenam, seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, bahwa orang yang tidak mengarahkan umat kepada al-haq, tidak mengajak mereka kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh dari para sahabat, tabi'in, para imam. Orang-orang semacam itu pada hakikatnya qutta'ut thariq, para penjagal, para perompak yang memutus jalur pahala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika diperhatikan, kalau yang mereka sampaikan itu hak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang mengajarkan itu, man dalla ala khair, man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka ngalir kepada Rasul pahalanya. Kemudian sahabat mengajarkan itu kepada tabi'in, mengalir pahalanya kepada sahabat, mengalir kepada Rasul SAW. Demikian seterusnya. Setiap orang mengetahui dan mengamalkan itu, kembali jalur pahala itu kepada Rasul SAW. Kalau yang disampaikan adalah sunnah, hak. Tapi jika yang disampaikan adalah selain itu, yang diajarkan bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman yang tidak benar, tidak pernah diketahui para sahabat, tidak pernah difahami mereka, terhenti di situ. Bukan dari Rasul, maka pahala tidak mengalir ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemutusnya? Tokoh-tokoh ini, dai-dai ini, yang mengajarkan kepada mereka ajaran yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya menuntut kepada seorang muslim untuk jangan sampai dia memberi ruang kepada orang-orang yang memutus jalur pahala kepada Rasulnya. Jangan sampai dia turut serta berta'awun alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan.
Namun jika kamu ambil ilmu itu dari ahlinya, dari seorang alim, kamu turut serta melanjutkan pahala itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketujuh, pentingnya urusan ini dikarenakan kesalahan dalam perkara ilmu jauh lebih berbahaya daripada kesalahan di bidang lain. Kesalahan dalam ilmu madaratnya sangatlah besar, mafsadahnya sangat luas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kesalahan dalam urusan agama tidak sama dalam kesalahan-kesalahan urusan lain. Kesalahan dalam ilmu syariat ini, ilmu yang dipelajari, diambil dari siapa, salah, tidak sama dengan kekeliruan dan kesalahan dalam perkara yang lainnya. Walaupun semua yang namanya kesalahan marfud, tertolak dan orang tidak mau. Tetapi tentunya beda yang satu dengan yang lain tingkatannya. Kalau itu urusan agama, urusan ilmu, madaratnya sangat besar. Sangat berbahaya. Bahkan semenjak dia hidup, madaratnya, dia mati di kuburnya, belum lagi nanti di akhiratnya, akan berat pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang wajib umat ini menjauh dari setiap orang yang mengajarkan kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran yang merusak agama mereka, merusak pemahaman mereka, merusak akidah mereka. Karena para dai itu telah berbuat kejahatan kepada mereka. Mereka yang menanamkan akidah rusak kepada murid-muridnya. Asalnya ya dari ini. Dari mana kemudian muncul seorang pemuda ataupun mungkin tua, muda, sama, sesat, punya pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Fulan semakin jauh dari Shiratal Mustaqim. Fulan tiba-tiba orang dikejutkan melakukan bom bunuh diri. Fulan, dari mana terdidik dia? Dia terbentuk oleh orang yang mendidiknya. Ada yang menanamkan akidah itu padanya. Kejahatan.
Makanya harus dijauhi orang-orang semacam ini. Belum lagi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, seorang muallim, seorang pengajar ilmu itu pengaruhnya cukup kuat kepada muridnya. Dampak. Kalau orang itu istiqomah, dengan izin Allah akan istiqomah darinya banyak dari umat ini. Mencontoh dia, mengikuti dia, pengaruhnya kuat. Namun jika orang ini menyimpang, sesat, sama, akan melahirkan generasi dan orang-orang yang juga sesat dari jalan Allah. Makanya urusan ini tidak boleh diremehkan. Bukan perkara sepele. Pengaruh besar. Makanya para ulama salaf katakan seperti disebutkan oleh Barbahari rahimahullah dan yang lain. Kalau kamu dapati seorang pemuda di awal nasyahnya, di awal perjalanannya dalam ilmu, mulai semangat, dakwah, ngaji, kepegang oleh seorang alim sunni, mengembalikan dia kepada salaf, Quran, sunnah, berharaplah kebaikan padanya. Insya Allah khair ini anak. Kedepannya terus. Tapi jika awal dia bertobat, maunya ingin baik, tapi kepegang oleh hizbi, mubtadi', sudah. Cuci tanganmu darinya. Illa Masya Allah, ke depan rusak dia sudah. Sulit untuk dibenahi. Karena cetakan pertama, doktrin pertama yang masuk pada dirinya adalah kesesatan. Itu yang membentuk dia. Dari dai-dainya, dari muallim yang mengajarinya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Perkara yang ke-8, jika tidak dibedakan antara orang yang siapa yang boleh diambil ilmu darinya, siapa pula yang tidak, fulan tidak pantas, fulan tidak boleh diambil darinya ilmu, fulan kepadanya lah kamu belajar ilmu. Kalau tidak dipisahkan demikian, akan hilang marja, tempat rujukan yang benar, tempat rujukan mengambil ilmu. Hal itu karena mayoritas umat tidak bisa mereka membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Kalau kemudian dalam keadaan begitu mereka kembalinya kepada selain ahlul ilm, kembalinya merujuk kepada orang-orang yang tidak pantas diambil ilmu darinya, celaka, sesat, dan menyesatkan yang ada. Kacau, yang salah dinyatakan padanya itulah yang benar,
Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar ma'ruf, yang hak adalah batil, yang batil adalah hak. Dari mana? Dari orang yang salah dijadikan tempat kembali, tempat bertanya. Kata Syekh Saleh Al-Haidan hafizahullah ta'ala, madarat yang diakibatkan dari pemahaman yang tidak benar itu sangat besar, terlebih jika dikemas dengan kemasan kebaikan. Jika yang ditampakkan itu adalah dakwah dan hubbul khair, karena manusia diciptakan mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Itu tabiat mereka. Orang senang dan mencari yang namanya kebaikan. Begitu mereka memanfaatkan jibilah ini, watak ini dimanfaatkan betul oleh mereka. Para dai penyeru kepada kesesatannya, dikemas dakwah dia, gerakannya dengan kemasan kebaikan. Bahwa kami juga di atas sunnah, kami menginginkan kebaikan untuk kalian, kami ini bernasihat, kami ini begini. Sampai iblis pun laknatullah alaih bersumpah-sumpah kalau dia juga menginginkan kebaikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, bernasihat, ingin yang terbaik untukmu, hingga terperdaya karenanya. Adam alaihi salam, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-A'raf, wa qasama lahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Bersumpah-sumpah kepada Adam dan Hawa, iblis ini, aku untuk kalian orang yang bernasihat, ingin yang terbaik untuk kalian, ingin gini. Wailah apa untungnya buat saya, gini bahasanya begitulah. Saya ini cinta kepada kalian, ingin yang terbaik untuk kalian. Dan manusia jibilanya senang dengan kebaikan yang semacam ini. Makanya ini dimanfaatkan oleh mereka, selalu tampilnya yang ditampakkan sebagai tokoh kebaikan, membawa kebaikan, menyungsung bendera kebaikan, membela kebaikan, wahakadha. Nggak akan ada kemudian yang dengan terang-terangan menampakkan misi dan visinya. Kami ini adalah batil, yang kami dakwakan ini untuk menyalahi Quran dan Sunnah, meninggalkan salaf. Enggak. Akan ditolak dari awal oleh orang. Alhasil, barakallahu fikum, bahwa umat harus dibimbing, diarahkan untuk memilah siapa yang berhak
dan bisa kamu percaya, ambil ilmu darinya. Siapa pula yang tidak bisa kamu percaya, tidak bisa ilmu itu kamu ambil darinya. Hukum asalnya pada seorang muslim adalah khair, dan kita berhusnudzon dengan zahirnya yang tampak darinya. Makanya seperti kata Imam Barbahari, al-mihna fil Islam bid'ah. Mihnah, orang diuji, ditanya dalam Islam itu bid'ah. Artinya seperti kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, orang diuji, ditanya, apakah dia itu dari ahlu sunnah atau tidak, apakah dia itu ahli khair atau ahli syar, apakah dia itu ahli haq atau ahli batil. Pertanyaan semacam ini semula adalah bid'ah di dalam Islam. Hal itu karena keumuman umat muslim alal khair, alal Islam. Itu yang tampak darinya. Kecuali ketika tampak darinya yang berbeda dengan sunnah, berbeda dengan para ulama sunnah. Misalnya dia tampak bermudah-mudahan dalam perkara irja, murji'ah, atau jahmiyah, atau sufi, atau syiah, rafidhah, dan yang semisalnya. Terlihat kok fulan teledor dan menggampang-gampangkan dalam hal ini. Suka baca kitab-kitab mereka, omongannya mulai nyerempet-nyerempet ke sana, membela-bela, kumpulannya dekat, teman-temannya orang-orang seperti itu. Terlihat. Dan ini beda dengan sunnah. Karena dia di posisi tertuduh, beda dengan hukum asalnya, maka dia harus ditanya, dimintai klarifikasi, bagaimana dia, seperti apa sikapnya. Wallah seperti tadi, hukum asalnya memang alal khair, husnudzon kita padanya. Namun ketika tampak tanda-tanda rambu, sudah mulai mengecil angka hijaunya itu. Kalau di lampu merah bangju ya, dari angka 30 mengecil 29, 28, 20, semakin kecil, 10, 5, sebentar lagi kuning. Kuning beberapa detik masuk merah sudah. Kok semakin jauh ini orang dalam perjalanannya. Artinya dari statement-statementnya, dalam pergaulannya, dalam tulisan-tulisannya, tambah aneh. Semakin jauh dari sunnah. Maka menuntut orang untuk lebih waspada kepadanya, lebih berhati-hati. Demikian yang seharusnya. Makanya kata Imam Barbahari juga,
Wa amal yaum fayumtahanu bis sunnah. Adapun sekarang orang diuji, ditanya dengan sunnah untuk diketahui bersama siapa dan bagaimana dia hakikatnya. Itu beberapa perkara yang menjadikan pentingnya seorang muslim selektif di dalam mengambil ilmu, mengaji, belajar agamanya. Apalagi seperti disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, kenyataannya ahlul batil, ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah, dari hizbiyin dan yang lain, mereka itu tidak pernah diam untuk mencela dan mentahdir ulama sunnah, dai-dai sunnah. Siang malam, terang-terangan maupun dengan gerilya, terus mereka berbuat menjauhkan umat dari mereka, dari ahlul khair. Maka bagaimana mungkin dituntut untuk ahlul haq diam, untuk ahlus sunnah, untuk salafin harus diam, nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh menuding, nggak boleh mengatakan gini, nggak boleh mentahdir. Dengan berbagai sekian macam banyak syubhat. Sesekali kamu dengar syubhatnya, tahdir itu haknya ulama yang berhak berbicara, tidak boleh yang lain ikut-ikutan, karena dengan itu telah merampas haknya ulama. Sesekali bersuara lain mereka tahdzir itu masalah ijtihadiyah, bisa salah, bisa benar, bisa diterima, bisa tidak. Sesekali mereka katakan tidak harus kita terima kalau seorang alim mentahdir seseorang, tidak harus kita mengikutinya. Sesekali mereka katakan syubhat lain, dikemas dengan kata-kata baru. Perselisihan kita pada seseorang tidak berarti kita berselisih pada diri kita. yakni yang mereka maksud, kalau kamu dan saya berbeda, berselisih, fulan ini hizbi atau bukan, ikhwani, tablighi, sururi, atau kelompok itu begini, sesat atau enggak, kita berselisih, kamu katakan itu hizbi, aku katakan itu tidak, kamu mentahdir, saya tidak. Tidak berarti di antara kita juga berselisih. Kita masih tetap bersaudara, saling mencintai, kalaupun berselisih dalam mensikapi itu. Yang semua ini kalimat-kalimat baru dari teori lama yang telah
buat yang batil, seperti yang dikatakan oleh ikhwan muslimin, kalau mereka sedang berselisih dan jika mereka sepakat, nata'awan fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kalau dalam kesepakatan yang kita sepakati, ya kita ta'awun lah. Kamu dan saya sama dalam hal ini. Ayo. Ta'awun. Tapi kalau berselisih, ya saling memberi udzur, saling memberi pengertian. Kamu punya pendapat begini, saya punya pendapat begini. Ikhwan, syubhat lama yang dikemas dengan bahasa-bahasa baru saja. Tuntutannya agar orang itu diam, agar ahlu sunnah diam, tidak boleh bicara, tidak boleh mentahdir. Agar ahlu sunnah itu pasif. Ijtihadiyah kata mereka, kamu dibenturkan dengan ijtihadiyah sehingga nggak bisa memaksa dia. Wong ijtihadiyah. Kamu mau mengatakan fulan hizbi, ini sesat, misalnya website ini, radio itu, atau nama fulan atau organisasi tertentu. Kamu dibenturkan, itu ijtihadiyah. Nggak memaksa dirinya, tidak mengikat pada dirinya. Bisa saja dia menyalahi kamu dalam hal itu. Syubhat. Dan kejahatan dalam agama, wal'iyadzu billah, jauh lebih berbahaya dibanding kejahatan pada yang lainnya. Ketika Imam Malik Ibnu Anas ditanya rahimahullah, madda'ul udal, apa itu penyakit yang kronis, penyakit yang akut dan sulit disembuhkan, sulit untuk disembuhkan. Udah, kalau dokter sudah angkat tangan, tinggal tunggu harinya saja untuk dirawat mati. Penyakit apa yang sebahaya itu, seganas itu? Kata Imam Malik, al-khubth fid din, al-khubthu fid din, kejahatan dalam agama. Kejahatan dalam agama. Orang berbuat jahat, tapi ini dalam agama. Membuat orang itu bingung dan rancuh, mana yang hak, mana yang batil. Berbuat kejahatan kepada ahlul haq yang berdakwah dan menyeru kepada kebenaran, menjaga umatnya dari kebatilan. Di satu sisi yang lain membela-bela
membela-bela kepada ahlul batil, membela-bela kepada ahli syarr, orang-orang jahat yang merusak agama Allah, yang menyimpangkan mereka dari siratal mustaqim. Membela-bela mereka adalah kejahatan, bahkan yang sangat mematikan, kejahatan yang penyakit yang luar biasa. Udhal, sulit untuk disembuhkan. Al-khubthu fid din khabith, jahat dalam agama. Makanya seorang mukmin dituntut untuk lebih berhati-hati dalam modal dia yang terpenting ini, agamanya. Segala-galanya bagi dia, dunia dan akhiratnya. Kepada siapa itu ia percayakan, dari mana, dari siapa dia mengambilnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambilnya, dari siapa kalian mempelajarinya. Perhatikan. Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, agar kita tahu dalam hal ini beliau tidak menyendiri. Bukan ijtihad semata-mata dari Ibnu Sirin, tetapi bersama beliau a'immah, para imam, para ulama sunnah. Sehingga ini adalah kesepakatan ma'ruf, menjadi keyakinan dan pokok prinsip dalam manhaj mereka. Bahkan diriwayatkan ini mauquf kepada beberapa sahabat seperti Abu Hurairah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Tahir dalam Dakhiratul Huffaz, walaupun di sanadnya ada kelemahan. Kemudian juga diriwayatkan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Majruhin, juga di sanadnya ada kelemahan. Nah, juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid. Nah, kisahnya ketika Syu'aib mendatangi Anas Ibnu Malik, kata Syu'aib Ibnul Habhab, Anas bertanya kepadaku, ya Syu'aib, ma ghadabik? Wahai Syu'aib, apa yang membawamu kemari? Kenapa kamu kesini menemui aku? Kata Syu'aib, ya Aba Hamzah, ghadawtu li'ata'allama minka wa altamisu ma yanfa'uni. Aku datang kemari untuk belajar darimu, untuk aku bisa ambil darimu yang bermanfaat untukku, ilmu.
Qala ya Syu'aib inna hadzal ilma dinun fandur mimman ta'khudhu. Maka kata Anas menguatkan atau memberi semangat, wahai Syu'aib, sungguh ilmu ini agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Begitu pula diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Juga di sanadnya ada kelemahan dari Ali. Selain beberapa sahabat, juga diriwayatkan nada yang sama dari beberapa tabi'in a'immah selain Imam Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan itu dari Hasan bin Abil Hasan atau dikenal dengan Hasan al-Basri rahimahullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di Majruhin, serupa dengan kata Ibnu Sirin, innal hadzal ilma din fanduru amman ta'khudunah. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa Anda mengambilnya. Juga disebutkan oleh saudara beliau Anas Ibnu Sirin rahimahullah, bahkan itu ketika kematiannya, kata Hammad ibn Zaid rahimahullah, dakhalna ala Anas ibn Sirin fi maradih. Kami menjenguk Anas bin Sirin dikala beliau sakit parah sakitnya. Melihat beberapa murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya kumpul, apalagi di zaman itu fitnah sudah mulai banyak keluar, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Rafidhah. Maka Anas ibnu Sirin mengingatkan mereka, ittaqullah ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, bertakwalah kalian kepada Allah. Wanduru amman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha dinukum. Dan perhatikan dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Ilmu, karena itu adalah agama kalian. Tentunya yang namanya wasiat adalah perkara penting, dan untuk sesuatu yang sangat juga penting, maka diwasiatkan. Terlebih ketika orang hendak meninggal atau sakit parah, apalagi kalau dia tahu kondisi di sekelilingnya begini begitu, dia khawatir atas keselamatan agama, keluarga, anak istrinya atau teman-temannya, diingatkan, diberi wasiat seperti Anas bin Sirin. Ittaqullah wanduru amman ta'khuduna hadhil ahadits. Perhatikan oleh kalian, dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Demikian pula disebutkan oleh Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah, Abu Abdullah. Kata Makhul, la yu'khadul ilm illa amman syuhida lahu bit talab.
tidaklah ilmu itu diambil kecuali dari orang-orang yang dikenal dia itu menuntut ilmu, disaksikan. Artinya diketahui, masyhud lahu, tahu umatnya bahwa fulan menuntut ilmu dari para ulama sunnah, dari masyayikh sunnah, tahu jalurnya, tahu backgroundnya. Oh, dia belajar kepada fulan, yang fulan ini belajar kepada fulan, kepada syekh fulan, kepada alim fulan. Anda kamu merasa aman. Ilmu yang ada pada orang ini, pemahamannya bersumber dari sini diketahui. Dan itu ma'ruf. Fulan ini dengan tolabul ilmnya, menuntut ilmu. Dari orang-orang yang terpercaya. Sehingga seperti Imam Ibnu Qayyim sebutkan, agar jalur pahala tidak terputus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu tahu kemana arahnya, jalurnya. Serupa dengan itu disebutkan oleh Imam Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullah, juga diriwayatkan yang serupa dari Abu Zinad Al-Qurashi Abdullah bin Zakwan rahimahullah. Kata Abu Zinad, adraktu bil Madinah mi'ah kulluhum ma'mun ma yu'khadhu anhumul hadith yuqalu laysa min ahli. Aku dapati 100 orang di Madinah, semuanya masing-masingnya orang-orang yang amanat dalam urusan muamalah, urusan duniawi, amanat. Dia nggak mau nipu, nggak mau ini. Tetapi kata Abu Zinad, tidak satu pun dari mereka, terambil ilmu darinya, karena dianggap bukan dari ahlinya, bukan ahli ilmu. Sehingga dalam ilmu tidak cukup hanya kesolehan seseorang, itu pun kalau dia soleh. Tidak cukup hanya berdasarkan fulan orang baik, fulan orang soleh, sholat 5 waktu di masjid, fulan begini, nggak cukup. Nah, seperti kata Abu Zinad katakan, tidak satu pun dari 100 ini yang bisa diamanati, diambil ilmu darinya. Karena ilmu derajat yang lebih tinggi dari ibadah. Derajat yang sangat mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Abdullah bin Zakwan rahimahullah. Juga hal itu disebutkan oleh Zaid ibn Aslam al-Adawi. Beliau adalah maula Umar Abu Abdullah al-Madani rahimahullah. Juga statement yang sama disebutkan oleh Imam Abdullah bin Aun
Kata Ibni Aun, la yu'khadhu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bit-talab. Ilmu ini tidaklah boleh diambil kecuali dari orang yang disaksikan menuntut ilmu dari ahlinya, dari para ulama. Artinya ma'ruf. Disaksikan di situ ma'ruf, orang pada tahu. Oh, fulan duduk di sana di majelisnya Syekh fulan, belajar ilmu di sana. Ambillah ilmu dari orang seperti itu, yang kamu tahu, yang kamu kenal, kamu mengerti. Bukan dari orang yang kalian tidak tahu menahu. Kamu gak tahu siapa dia, jangan kamu ambil, jangan kamu percayakan ilmu padanya. Tahu saja kamu enggak. Begitu pula disebutkan oleh Abdurrahman ibn Yazid rahimahullahu ta'ala, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibni Aun dan Abu Zinad. Kata Abdurrahman bin Yazid, la yu'khadul ilm illa amman syuhida lahu bit-talab. Ilmu itu diambil dari orang yang disaksikan ma'ruf dengan talabul ilm. Itu yang mereka sebutkan dari para a'immah. Diriwayatkan juga dari Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullah, kata Auza'i, khud dinak amman tathiqu bih wa tarda bih. Ambil agamamu itu dari orang yang kamu percaya, dari orang yang kamu ridhoi, dari orang yang kamu percayai, kamu ridhoi. Kamu tahu betul siapa dia, kamu punya thiqah, kepercayaan kepadanya. Ambil agamamu darinya. Kalau saja seandainya kamu punya uang 100 juta, berani kamu percayakan padanya? Cash 100 juta, fulan, yang kamu percaya padanya sehingga kamu mengaji, belajar agama darinya. Kalau seandainya kamu punya 100 juta, insya Allah nggak sampai 100 juta, 10 juta. Fadhal, ini ada uang 10 juta, apalagi yang lebih besar nilainya. Saya percayakan kepada Anda, pada antum. Saya nanam modal atau tolong dikembangkan, tolong diputar, diperdagangkan supaya ada keuntungannya, nanti kita 50-50 hasilnya. Kamu keserahkan ke dia 10 juta, 100 juta, berani. Sementara kamu nggak tahu siapa orang ini. Wah, insya Allah baru pertama itu kamu berjumpa dengannya. Atau hanya dengar berita misalnya. Hanya dengar omongan fulan begini, fulan begitu. Katanya fulan itu begini begitu. Apa kemudian dengan serta-merta kamu berani memberikan 100 juta padanya? Itu kalau 100, kalau 500 juta, kalau miliaran.
Nggak berani. Karena kalaupun kamu kenal misalnya, kamu belum tahu sejauh mana dia pintar dalam perdagangannya, supaya nggak sia-sia uang kamu ini, ya kan? Kamu nggak berani gambling untuk kemudian memperjudikan harta kamu. Ya Allah, bisa untung, bisa ludes ini uang. Untung ya alhamdulillah, ilah ya apesnya sudah. Kamu nggak berani begitu, ratusan juta urusannya. Bisa dituntut cerai kamu oleh istrimu. Kamu nggak berani. Kecuali orang yang kamu tahu betul sudah. Fulan usahanya lancar, bagus perdagangannya, dan kamu tahu dia orang amanat, baik, kamu kenal betul dengan dia, baru kamu bisa percayakan. Baik, itu harta. Bagaimana dengan agamamu? Bagaimana dengan ilmu ini? Kamu ridhoi, kamu percayakan kepada siapa? Kepada siapa? Kamu tahu siapa dia? Rela kamu dengan dia, kamu thiqah percaya dengan dia. Dengan orang yang seandainya saja kamu punya 100 juta, bisa kamu dengan tenang kamu amanatkan uang itu padanya. Kamu gak khawatir dibawa lari, gak khawatir ditipu, gak khawatir. Baik. Kemudian anak-anak kamu, istri kamu, kamu amanatkan ke dia pendidikannya, tarbiyahnya, sekolahnya. Kan agama, ilmu. Kamu daftarkan di situ, kamu taruh di situ, belajar agama. Siapa guru-gurunya? Kamu tahu. Kenal kamu. Apalagi ini anak semata wayang kamu, darah daging kamu, dunia akhiratmu. Dengan mudahnya kamu percayakan di situ. Kamu daftarkan di situ belajar, untuk dapat ini itu. Siapa yang mengajari dia agama? Agama. Mentarbiyah dia akhlaknya, ininya, akidahnya kamu tahu siapa guru-gurunya. Ya ini anak kamu yang kalau kamu ditawari misalnya, tak beli anak kamu ini 100 miliar. Tak beli anak kamu sudah. Jangan anggap anak kamu lagi. Mau kamu? Anak kamu ya akhi, darah daging kamu, nyawa bagi kamu. Gak akan rela kamu kalaupun dikasih berapa triliun pun. Yang akan membantu kamu dikubur di akhirat. Seseorang tiba-tiba Rasulullah sebutkan diangkat derajatnya di jannah. Dia heran, merasa amalannya tidak setinggi ini. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dia tanya, kenapa ya Allah? Engkau tambah atau engkau angkat derajatku begini? Allah jawab, istighfari waladikalah, karena anakmu istighfar untukmu, berdoa untukmu. Diangkat derajatnya di jannah, anak kamu. Kepada siapa pendidikannya kamu percayakan? Gurunya sekarang, ustadz-ustadznya yang mengajari dia. Berani kamu kalau seandainya punya 100 juta dan hanya itu uang kamu misalnya, kamu percayakan kepada mereka? Harta. Gak berani kamu. Kif anak kamu bisa kamu percayakan ke mereka? Yang ini gurunya begitu, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang tak karuan. Fala haula wala quwata illa billah.
manusia. Kalau urusan materi saja, selektifnya luar biasa. Tapi lihat sembrononya. Kalau itu urusan akhiratnya, gegabahnya. Nah, paling-paling hanya alasan, wah nanti masa depannya supaya bisa begini begitu, agar punya ijazah, agar begini begitu. Nah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kerusakan anak, kedurhakaan anak ketika dewasa, walhasil rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak manhajnya, rusak ininya. Kalau diamati dan dipelajari seksama, penyebab terbesarnya adalah orang tuanya sendiri. Kamu jangan keburu menyalahkan si anak. Kamu jangan keburu marah-marah begini begitu. Dari awal kamu introspeksi diri. Dulu kamu sekolahkan di mana? Kepada siapa anak ini belajar agamanya? Kamu amanatkan kemana? Ke siapa? Seperti Auza'i sebutkan, khud dinak amman tathiqu bih wa tardha bih. Ambil agamamu itu dari orang yang kamu percaya, orang yang kamu ridhoi. Begitu pula disebutkan dari Auza'i di riwayat Ibn Asakir, kata Auza'i, i'lamu anna hadzal ilma din fanduru ma tasna'un wa amman ta'khudun wa biman taqtadun wa man ala dinikum ta'manun. Ketahui ilmu ini agama, maka perhatikan betul oleh kalian apa yang kalian lakukan. Sadari, bangun, sadarlah apa yang kalian perbuat ini sekarang. Dari siapa kamu mengambilnya? Kepada siapa kamu bersuri toladan? Karena itu suri toladan kalian. Muallim, guru yang mengajari kalian. Kepada siapa kalian bersuri toladan? Dan kepada siapa agama kalian itu kalian amanatkan? Kepada siapa agama kalian amanatkan? Serupa dengan pernyataan para aimah tadi, Ibnu Sirin, Auza'i dan yang lain, disebutkan oleh Imam Zaidah Ibnu Qudamah rahimahullah. Juga disebutkan dari Uqbah bin Nafi' Al-Qurashi rahimahullah. Bahkan disebutkan Uqbah di riwayat Bukhari di Tarikh Kabir, beliau mewasiatkan pada anak-anaknya, unduru amman ta'khudun minhu fa innahu di. Wahai anak-anakku, perhatikan, berhati-hatilah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Itu agama buat kalian. Wasiat dari seorang ayah kepada anak-anaknya untuk keselamatan mereka. Nanti lihat kepedulian para ulama salaf. Karena ini tabungan buat dia di akhirat nanti. Kalau anaknya soleh, kalau anaknya istiqomah, kalau anaknya khair, bahagialah si orang tua, menjadi berkah baginya. Hanya diingatkan oleh Uqbah bin Nafi'
anak-anakku, hati-hati. Pastikan dari siapa kalian belajar ilmu kalian. Agama ini buat kalian. Nah. Juga diriwayatkan dari Imam Malik Ibnu Anas. Nah. Imam Malik pernah menyebutkan seperti diriwayatkan oleh Roma Hurmuzi, inna hadzal ilm huwa lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah fandur amman ta'khudhu. Ilmu ini darah dagingmu dan tentangnya kamu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka betul-betul perhatikan dari siapa kamu mengambilnya, dari siapa kamu belajar. Itu darah dagingmu, hidup matimu. Maka waspadalah dan pastikan benar dari siapa kamu mengambilnya. Itu pula yang sering diwasiatkan oleh Imam Malik, seperti riwayat Khalid ibn Khidash ketika meminta wasiat kepada Imam Malik ketika hendak meninggalkan beliau. Ini seperti kalian, seperti kita, ma'ruf ya. Ketika mau pisah, mau pulang, kan minta wasiat. Tolong diwasiati. Ada nasihat buat saya, buat kami, apa. Para ulama pun demikian. Khalid ibn Khidash minta wasiat ketika mau pergi, meninggalkan Imam Malik. Wasiati saya, wahai Malik. Nah, maka kata Imam Malik, taqwallah. Aku wasiatkan padamu, bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun. Wa talabul ilmi min indi ahlih. Dan wasiat yang kedua, ambil ilmu itu dari orangnya yang pantas diambil. Ambil ilmu dari orang yang pantas diambil ilmu darinya, bukan dari sembarangan orang. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, musallamun annahu la yasughu istima'u kulli qaul. Sudah menjadi kesepakatan dan diterima benar adanya bahwa tidak boleh mendengar dan menerima setiap ucapan orang. Enggak semua omongan bisa kamu dengar. Enggak setiap perkataan orang bisa kamu terima. Selektif. Itu sudah suatu yang disepakati dan diterima kebenarannya. Tidak akan diperselisihkan. Nah, tidak semua yang berbicara bisa kamu dengar, bisa kamu baca, bisa kamu datangi, bisa kamu duduk di situ. Nah, itu sudah disepakati oleh para ulama, ma'ruf adanya. Kata Imam Malik pula, aku mendapati 70 orang di Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Kalau saja masing-masingnya dijadikan aminu baitul mal, jaga baitul mal. Misalnya ini gudang,
Isinya Baitul Mal sudah, uang, emas, dan lainnya. Kalau seandainya dia 70 orang ini, kesemuanya ahli masjid, di masjid Nabi lagi, 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Kalau masing-masingnya suruh jaga, dipegangi kunci gudang Baitul Mal, kata Imam Malik, pasti dia terpercaya. Nggak akan dia khianat, nggak akan dia korupsi, nggak akan dia ambil amanat. Tetapi kata Imam Malik, jika mereka menyampaikan Rasulullah berkata begini, Rasulullah melakukan ini, tidak satu pun aku bisa percaya. Tidak aku ambil darinya. Padahal sudah orang-orang tua, orang-orang senior umurnya. Ini kan di masyarakat umumnya kan orang sudah tua kan dikenal alim, dikenal orang soleh, rumah masjid. Soleh pada dirinya, Masya Allah. Tapi urusan ilmu, lah, nggak satu pun aku bisa ambil darinya, kata Imam Malik. Sampai datang Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, muda belia. Ketika datang ke Madinah, kami para ulama, perawi-perawi hadits, berdesak-desakan di pintu rumahnya untuk mengambil ilmu darinya. Anak muda, anak kemarin. Ilmu derajat yang lebih tinggi dari sekedar kesolehan orang. Sehingga nggak mesti karena orang itu fasik, karena orang itu fajir lah, bisa jadi dia soleh pada dirinya. Loh, khoyir itu khoyir, baik, Masya Allah. Jujur. Orang itu Masya Allah akhlaknya, Masya Allah akhlaknya. 5 waktu di masjid, 5 waktu insya Allah tahajud tiap malam, puasa Daud insya Allah. Baik pada dirinya, tidak dipersangsikan lagi. Tapi urusan ilmu, derajat yang lebih tinggi, nggak bisa kemudian kamu ambil darinya. Kalau dia bukan ahli ilm, kalau dia bukan orang yang dikenal, diketahui, menuntut ilmu, belajar ilmu dari ulama, dari masyayikh sunnah, nggak bisa diambil darinya. 70 orang di depan Imam Malik, tidak satu pun bisa dipercaya dalam ilmu. Padahal urusan Baitul Mal dia amin. Apalagi kalau urusan dunianya sudah berantakan. Ya, naudzubillah min dzalik. La akhlak wala adab wala ilmu wala, nggak ada yang tersisa darinya. Menipu fulan, menipu alam, bawa uangnya fulan sekian, hutang sekian ratus juta, mungkin sekian puluh juta, mendolimi fulan, mendolimi alam, dunianya saja rusak. Kamu bisa percaya agama pada dia? Yang seperti Imam Malik saja nggak bisa diambil, seperti kata Imam Malik. Yang terakhir dari riwayat yang ada, yang ma'ruf, yang disebutkan oleh Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah. Kata Ibrahim bin Yazid, sama seperti kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilm din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Kata Ibrahim Nakhai,
kanu idza aradu an ya'khudhu 'anir rajul nadharu ila salati wa ila hayati wa ila samti. Dulu para ulama salaf kalau hendak mengambil ilmu dari seseorang, mereka lihat sholatnya bagaimana, hayahnya, samt, artinya tindak tanduknya, sepak terjangnya, muamalahnya, akhlaknya, begini kesehariannya. Bagaimana, apakah tampak pada dirinya orang yang berilmu, terlihat adab-adab ilmu itu padanya, dilihat, diperiksa terlebih dahulu, mereka ketahui baik, baru kemudian mereka bisa ambil ilmu darinya. Karena pengaruhnya seperti tadi besar, seorang muallim kepada gurunya. Dampaknya pun begitu kuat dari seorang guru kepada santrinya. Nah, besar. Makanya para ulama salaf perhatian sekali. Dilihat seperti apa. Karena seperti yang disebutkan dalam pepatah Arab, idza kana rabbul bait liduffi dariban fasimatu ahlul baiti kulluhumur raqsu. Kalau pemimpin rumah tangga seorang bapak menabuh duf tahu ya, terbang itu. Nah, kalau bapaknya si ayah menabuhi terbang begitu terbangan, jangan heran kalau kemudian istrinya, anak-anaknya pada joget. Loh, bapaknya yang menabuh genderang. Artinya kalau si muallim, si dai atau si alim cacat pada dirinya, pada ibadah, akhlaknya, muamalahnya, begitulah, pada sepak terjangnya, tutur katanya ini, maka jangan kamu tanyakan seperti apa nantinya murid-murid dia. Berpengaruh dan akan tumbuh generasi yang lebih jelek lagi, waliyadzubillah. Itu beberapa asar dari para imam salaf yang mengingatkan kita tentang pentingnya menseleksi dari siapa orang itu belajar dan mengambil ilmu agamanya. Dan itu seperti kesepakatan, bukan hanya ijtihad seorang imam, seorang Ibnu Sirin belaka, namun suatu yang disepakati dan ma'ruf dari a'imah salaf seperti yang sebagiannya telah kita nukilkan tadi. Kelanjutannya insyaallah kita ambil ba'da shalah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.